polisi dalam pusaran kekuasaan. Nah, saya ingin mulai dengan apa yang disampaikan oleh Lord Acton yang sangat populer sekali, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan mutlak korup. Jadi Lord Acton ini dia sebuah pengamatan bahwa dia semakin besar kekuatan yang dimiliki seorang, semakin lemah rasa moralnya. Makanya kekuasaan harus dibatasi. Karena polisi ini besar sekali kekuasaannya sehingga rasa moralnya itu lemah. Karena besar sekali kekuasaan. Jadi biasanya pandangan Lord Acton ini untuk memperingatkan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang tidak terkendali, terutama dalam konteks politik atau pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui di pasca revolusi Prancis, revolusi industri. Jadi bagaimana transisi kekuasaan raja? Polisi ini kan lahir dari karena untuk menyelamatkan kekuasaan waktu itu, lahirnya pun buruk polisi ini. Malah kalau kita belajar soal sejarah, muncul kemudian pemolisian yang cikal bakal polisi modern itu di Inggris atau polisi community. Dari awalnya adalah polisi ini sejarahnya dia adalah menyelamatkan atau sebagai topeng kekuasaan. Jadi ketika hari ini polisi tampil untuk membela kekuasaan, maka warna historikal atau warna sejarah itu masih hadir di kepolisian kita. Nah, karena abad di pertengahan nuansa kekuasaan itu besar. Kalau kita belajar sejarah, belajar filsafat, jadi nuansa karena kerajaan waktu itu sangat kental sekali nuansa kekuasaan. Kemudian lahir kita kenal dengan namanya trias politika. Di beberapa mata kuliah kita belajar soal itu. Trias politika yang awalnya itu pemikiran Immanuel Kant dan itu diformulasikan oleh Montesquieu ya, kita kenal. Di rumpun lain sebenarnya sejalan lahir asas legalitas. Kita kenal ada namanya von Feuerbach, ya asas legalitas. Kenapa? Karena kekuasaan tidak terkendali waktu itu. Jadi semua orang ingin ingin dominasi atas kekuasaan lainnya. Nah, ini yang kemudian masih hadir di nuansa-nuansa seperti ini yang hadir di kepolisian, nuansa-nuansa klasik. Nah, kemudian hukum hadir. Hukum ini kan esensinya, apalagi setelah amandemen itu esensinya adalah membatasi kekuasaan. Jadi esensi dari hukum itu adalah penjaga moral atau menjadi moral statement kita bersama. Nah, untuk itu kalau kita perhatikan, kita mengalami perubahan undang-undang dasar kita itu udah 4 kali amandemen tahun 99, 2000, 2022. Amandemen undang-undang dasar itu ingin mempertegas negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu dipertegas dalam penjelasan. Makanya kemudian perilaku kepolisian itu harus berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan. Nah, amandemen undang-undang dasar itu di bab tentang pertahanan dan keamanan itu mencantumkan itu kan ada TNI, ada Polri. Nah, Polri ini diposisikan sebagai alat negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan, melindungi, mengayomi, melayani serta penegakan hukum. Nah, ini yang diatur oleh konstitusi. Jadi kalau dalam dimensi kekuasaan cukup berkuasa gitu. Cukup. Yang ini yang kemudian merongrong moralitas kepolisian. Nah, kalau kita perhatikan amandemen atau pengaturan undang-undang dasar itu diturunkan di undang-undang nomor 2 tahun 2022. Jadi mempertegas juga bahwa polisi ini tugasnya keamanan dan ketertiban dalam negeri merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Jadi salah satu syaratnya itu kan keamanan dan ketertiban itu, makanya polisi ini hadir. Ini nilai filosofi yang dicantumkan oleh undang-undang kepolisian maupun di undang-undang dasar hasil amandemen. Jadi itu kemudian yang diatur di ketentuan undang-undang kepolisian
kemudian di pasal 5, pasal 6 dan seterusnya gitu ya. Namun fungsi Polri itu di sisi lain dapat menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power atau tenang di Pavo kalau dalam konsep Prancis, atau pelanggaran hukum yang dapat berbentuk tindak pidana terutama kekerasan yang mengarah ke pelanggaran HAM hingga perilaku yang koruptif. Nah, hari-hari ini kita dihamparkan pemberitaan yang terakhir itu kepolisian menyetor. Jadi kalau tidak diubah kepolisian ini, kita akan selalu mendapatkan surprise. Karena dia dengan kekuasaan yang besar, kewenangan yang besar yang melahirkan kekuasaan, ketika itu tidak ditata ulang, maka kita akan terus menyaksikan bagaimana kasus-kasus yang menimpa polisi. Ini kita tidak berbicara oknum lagi, gitu. Kita bicara sistem. Gitu. Kalau oknum itu 1-2 orang, kalau sudah lembaga bukan oknum namanya ini. Ini kita selalu menormalisasi menerima oknum-oknum. Tidak ada namanya oknum kalau rata-rata seperti itu. Kalau oknum itu 1-2 gitu kan. Oknum organisasi 1-2. Tapi kalau sudah melembaga bukan oknum. Kita mencoba menormalisasi itu. Atau membunuh rasa takut kita, takut bilang polisi itu pembunuh. Atau takut bilang polisi itu pengedar narkoba gitu. Bahwa narasi seperti itu ingin menyampaikan bahwa bagaimana rentetan kewenangan, rentetan kekuasaan gitu. Jadi sudah melembaga gitu. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Tubuh yang suci tadi itu jangan sampai dengan sistem yang begitu keliru mewarnai semua anggota kepolisian. Jadi kasihan yang bawah-bawah ini, yang pangkatnya bawah-bawah karena kepengaruh sistem suruh setor, mau tidak mau ini soal pilih nasi, soal hidup mati. Kalau mereka tidak tolak perintah atasan, dipindahlah. Kasihan polisi-polisi yang baik di bawah ini, ketika sistemnya sedemikian rupa, bobrok. Bahkan tradisi setor menyetor ini itu dinormalisasi. Bahkan Pak Kapolri, Pak Listio Sigit itu mengakui itu. Itu ada kalau perhatikan videonya di Humas Polri. Hentikan, katanya hentikan budaya setor menyetor. Berarti Kapolri ini tahu gitu setor menyetor ini. Nah, ini yang harus kita selamatkan gitu. Kalaupun Kapolri yang keliru, kita bila perlu kita kan ganti Kapolri kan begitu. Kan tidak ada yang salah gitu. Nah, itu yang perlu disampaikan. Nah, kondisi kekerasan oleh polisi. Nah, saya ingin berbicara data. Jadi ada laporan kontra sejak Juli 2001 sampai 2022. Itu mencatat ada 677 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian sepanjang tahun 2022, Komnas HAM itu mencatat sebanyak 2.580 pengaduan. Ini yang tercatat. Ini pengaduan yang dilakukan oleh kepolisian. Pengaduan ini termasuk kami juga yang mengadukan. Jadi kalau catatan teman-teman PBH PWTB, catatan kualitatifnya per case itu ada kasus Muardin. Kemudian teman aksi kompak ada intimidasi. Yang terakhir adalah aksi FBRDS yang dalam hal ini didampingi oleh PBH PWTB. Ini adalah menurut kami ini catatan hitam kepolisian. Kasus Muardin sudah selesai, aksi kompak dan aksi FBRDS. Jadi sebenarnya gonjang-ganjing polisi ini memang menjadi perdebatan penting. Jadi ada konflik kepentingan masyarakat dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik. Ya tentu peristiwa itu kan tidak menggembirakan jika dilihat dari upaya membangun polisi yang profesional. Polisi kalau kita lihat kampanye kan polisi yang profesional, polisi yang rakyat gitu. Jadi hari-hari ini kita lebih sibuk, kalau di media sosial itu lebih sibuk atau lebih sering melihat bagaimana polisi ini mengesankan dia dekat dengan masyarakat. Terlebih dalam upaya reformasi, kalau kita lihat memang memisahkan Polri dari struktur kultur dan konten TNI masih merupakan bayang-bayang ketimbangnya realitas. Karena sejarahnya
polisi ini dari tubuhnya TNI dulu. Jadi memang susah. Kultur kekerasan, kemudian struktur dan substansinya masih mewarnai bagaimana kepolisian pada kita pada hari ini. Jadi kalau karena dia awalnya menjadi militer, kultur lama polisi yang kita saksikan, ya kultur lama itu masih kita lihat represif, arogan, eksklusif. Cara tutupnya aja dia beda, cara dia ngomong aja dia beda. Ini menunjukkan bahwa saya dominan dan merasa paling benar, tidak layak lagi merasa paling benar, tidak layak lagi untuk digunakan. Jadi misalnya kita seringkali memberikan semacam second opinion ya, atau versi fakta yang lain. Coba kita kembalikan memori kita kasusnya Ferdy Sambo. Polisi itu tidak nyaman ketika kita hadirkan fakta yang lain, atau kita misalnya saya sering menulis ini pasalnya, itu sebenarnya tidak nyaman karena mereka mau paling benar, mereka yang paling benar fakta. Tapi buktinya ketika ada pembanding fakta kasus Ferdy Sambo itu ternyata salah semua, membantah semua fakta dari polisi. Ini satu kasus gitu. Kasus kami kasus Muardin itu karena dia nggak sampai ke pusat, ya faktanya ya dari kepolisian kena batu dan lain-lain. Nah ini sebenarnya kultur lama gitu. Norma-norma yang ada sekarang kan yang norma demokrasi, kesetaraan, keadilan, independen, transparan, yang seharusnya kan menjadi pedoman. Ini nilai ketika kita bicara amandemen. Sebelum amandemen itu ada TAP MPR yang ingin merubah kepolisian ini. Ada TAP MPR waktu itu. TAP MPR lah yang pertama kali mereformasi kepolisian, reformasi jilid 1 ya. Jadi bukan topik yang sensitif reformasi ini. Orang polisi pernah direformasi. Jadi perlu lagi reformasi lanjutan untuk perbaiki kepolisian atau bahkan revolusi. Ya, kita sangat membutuhkan kepolisian, makanya kita membahas itu, ingin reformasi. Bahkan kalau ada polisi juga susah juga kita. Bagaimana perlindungan hak kita? Nah, harapan kita kan norma-norma demokrasi ini yang menjadi pedoman. Nah, termasuk ada dua konsep sebenarnya dalam yang bisa digunakan oleh kepolisian. Itu ada law enforcement dan social defense. Ya, ini melahirkan 3 pendekatan. Pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Jadi secara konsep, secara teoritis, sebenarnya sistem peradilan pidana atau penerapan hukum pidana oleh kepolisian itu harus menyandarkan bagian-bagian ini. Law enforcement ini yang menerapkan aturan, ya saklek. Yang terjadi, contoh kasusnya di Donggo. Polisi bilang ini blokir jalan. Pokoknya pelanggaran pidana itu polisi lebih mengandalkan law enforcement. Dia melanggar ya disikat, diadili sampai ke pengadilan. Tapi sebenarnya fungsi polisi yang social defense ini tidak ada. Harusnya mengutamakan perlindungan masyarakat. Orang demo ini menuntut jalan keadilan, bukan maling, bukan koruptor. Tapi kenapa ketika ada orang koruptor atau orang yang pelanggaran berat tidak langsung ditangkap? Kenapa orang-orang yang menuntut keadilan ketika jadi lebih prasmanan gitu. Hukum ini bukan buat prasmanan, tapi milih-milih gitu. Besok sekarang law enforcement, besoknya social defense. Kita suka-suka namanya itu. Nah, ini bahaya gitu. Keinginan kita, fungsi peradilan pidana yang dimainkan oleh polisi itu secara teoritis law enforcement dan social defense itu memainkan peran ganda, dan juga pendekatan normatif oke, silakan dapatkan hukum karena memang tugas polisi. Pendekatan administratif oke, dan pendekatan sosial, nah itu bisa digunakan. Nah, upaya negara sebenarnya sudah cukup mumpuni ya membatasi kekuasaan, mulai yang saya sebutkan tadi, lahir Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Polri, ada peraturan pemerintah, lahir juga peraturan kepolisian dan rekap. Nah, di lingkup PP ini kita punya PP nomor 2 tahun 2003 tentang pelanggaran pidana, dan nomor 3 itu tentang pelanggaran kode etik.
Nah, PP nomor 3 tahun 2003 itu juga bagian membatasi kekuasaan kepolisian. Jadi kalau polisi melakukan tindak pidana ada proses-prosesnya. Jadi negara sebenarnya sudah cukup menyediakan ruang-ruang itu. Tapi ternyata permasalahan pokoknya ini ada di Undang-Undang Dasar menurut saya. Jadi alangkah baiknya atau bisa kita kaji ulang, mungkin kekuasaan atau kewenangan itu harus didistribusikan ulang. Misal contoh, mungkin kalau kita lihat Undang-Undang Dasar kan kewenangan yang diberikan kewajiban atau kewenangan polisi kan menjaga ketertiban dan keamanan. Bisa kita pikirkan ulang, mungkin ketertiban dan keamanan ini lebih pantas dipegang oleh Hansip atau Satpam BCA. Jadi ini tidak apa-apa, ini kan soal diskusi ilmiah. Kalau ketertiban dan keamanan itu atau penegakan hukum, misalnya, ataukah perlu kelembagaan itu di bawah kementerian? Diskusi-diskusi semacam itu kan harus dihidupkan. Karena polisi kan sekarang langsung berada di bawah presiden. Beda dengan TNI, dia di bawah Kemenhan. Nah, mungkin polisi perlu ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri, seperti di Belanda. Ya, ada di bawah, misalnya kejaksaan di bawah Kementerian Kekuasaan Kehakiman. Nah, tata cara birokrasi inilah yang kemudian perlu kita bangun diskusi-diskusi yang bukannya kita membenci polisi, tapi justru kita harus menyelamatkan dengan fungsi yang begitu baik ini gitu, atau kita perlu tata ulang gitu ya. Atau misalnya pembuatan SIM katakanlah, mungkin pembuatan SIM itu kita serahkan ke swasta. Kan kita konsep kewenangan itu ada 3 kan, ada atribusi, delegasi, dan mandat. Jangan-jangan untuk membuat SIM ini kita perlu menggunakan kewenangan yang sifatnya mandat, nunjuk swasta untuk membuat SIM, atau menunjuk setiap universitas membuat SIM di Unlab. Itu kita, jadi masalah utama kepolisian itu di kelembagaan gitu. Kalau ini tidak diselesaikan, kita akan terus menerima berita-berita yang mencengangkan setiap harinya. Nah, kemudian kalau kita bicara larangan penggunaan kekerasan berdasarkan Perkap, jadi kita kepolisian itu punya Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip standar hak asasi manusia. Jadi pertanyaannya, boleh nggak polisi menggunakan kekerasan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat Perkap, boleh polisi menggunakan kekerasan, boleh, asal, nah ini syaratnya, yang ini dalam implementasinya sering kali gitu. Perkap ini sebenarnya menyebutkan, ini kan tata cara kita mau, ini kan polisi membela dirinya dengan Perkap bahwa boleh kekuasaan, tapi polisi tidak baca yang boleh dihadapi kekerasan itu adalah pelaku kejahatan. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang diintimidasi dan lain-lain dipukul itu pelaku kejahatan? Nah, kita diskusinya akan panjang soal bagaimana kita melihat kejahatan secara kriminologi atau secara kriminologi. Jadi ini pasal 10, dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap tugas polisi wajib memenuhi ketentuan perilaku, yaitu boleh menggunakan kekerasan. Ini Perkapnya yang ngomong, boleh menggunakan kekerasan, dan apa tidak boleh menggunakan kekerasan maksudnya, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan. Ya misalnya orang maling, orang korupsi gitu kan, menggunakan kekerasan itu sebenarnya boleh, tapi ketika orang ini menuntut haknya, apakah mereka penjahat? Itu kan pertanyaannya, apakah mereka penjahat? Blokir jalan kan? Kalau mereka haknya terpenuhi juga, tidak mungkin mereka juga blokir jalan. Nah, bahkan Perkap ini sudah menegaskan tidak ada alasan apapun menggunakan kekerasan. Nah, setelah itu kita punya yang namanya kode etik kepolisian.
Kode etik kepolisian itu menyatakan setiap anggota Polri dilarang berperilaku kasar dan tidak patut. Kemudian dilarang bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang. Jadi harus lemah lembut dia. Jadi tidak boleh kasar. Ini belum apa-apa sudah bang. Jadi biasa aja dong gitu. Ngapain pakai ngegas? Kita ini manusia bukan binatang gitu. Biasa aja. Ajak ngomong kita itu secara manusia, jangan seperti bentak, menunjukkan arogansi. Itu udah bagus. Rekapnya itu melanggar kode etik. Melanggar kode etik kalau kasar itu. Nah, ini pemanis ya, pemanis. Nah, menggunakan kekuatan Perkap nomor 1 2009 itu kepolisian punya perkap, namanya perkap gun kuat, penggunaan kekuatan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat teman-teman sekalian, penggunaan kekuatan ini sebenarnya sudah diatur di kepolisian ini. Ada tiga tindakan polisi: tindakan pasif, tindakan aktif, dan tindakan agresif. Ya, batasan penggunaan kekuatan kepolisian. Nah, tindakan pasif itu adalah tindakan seorang atau kelompok orang yang sedang mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban. Ini masyarakat atau keselamatan masyarakat dan tidak menginginkan perintah anggota Polri. Kemudian tindakan aktif ini tindakan masyarakat maksudnya, ada tindakan aktif, nah ada tindakan yang agresif. Nah, di perkap ini jadi prinsipnya seharusnya ini harus kita undang kepolisian ini, kita harus berikan edukasi untuk anggota polisian sebenarnya. Ini materi ini sebenarnya untuk mudah-mudahan kan ada teman-teman intel banyak di sini, mudah-mudahan ini bisa dibaca gitu kan, biar tahu menggunakan kekuatan itu sejauh mana gitu kan, jangan mengintimidasi dan lain-lain gitu kan. Ini bisa di copy nanti teman-teman intel untuk materi ini. Dan ini ada prinsip-prinsip, ada tahap penggunaan kekuatan. Jadi ini buat kita, buat teman-teman demonstran, ini adalah tahap 1. Jadi polisi tidak boleh tiba-tiba kita datang demo langsung diintimidasi. Itu enggak. Jadi ada tahapnya dia, ada tahap 1, ada tahap 2. Jadi sampai sebenarnya polisi itu diberikan ruang untuk menggunakan senjata api, tapi memperhatikan prinsip yang sebelah kiri. Jadi polisi ini sedemikian rupa, apa yang dilakukan oleh dia itu harus atas dasar hukum. Bahkan dia kentut pun, polisi itu kalau itu sesuai dengan kewenangan, dia kentut itu harus sesuai aturan, sesuai hukum. Dia kentut, dia meludah pun harus berdasarkan aturan. Karena dia sebagai petugas administratif diberikan kewenangan, dia tidak menyalahgunakan. Jangan-jangan dia kentut nanti ada orang mati nanti gitu kan, atau orang yang meninggal gitu kan. Ini kan bahaya gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi pelaksanaan penggunaan kekuatan ini rentan terhadap pelanggaran HAM. Ketentuan perkap ini menimbulkan kerawanan. Kemudian kewenangan polisi ini yang melahirkan undang-undang dan peraturan Polri ini yang kemudian menyeret kekuasaan. Ini kewenangan yang kuat ini benih-benih kekuasaan itu masuk ke dalam merongrong hukum ini. Makanya kemudian kita harus berubah secara kelembagaan. Jadi ini membenarkan warna arogansi, bersikap kasar, dan bahkan cara duduknya itu mempengaruhi ya kepolisian, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan hingga tindak pidana yang pada ujung-ujungnya sulit dideteksi oleh hukum. Nah, hari-hari ini baca berita anggota Polri sebagai pelaku pemerkosaan, pengedar narkoba, pembunuh, terus apa lagi, penganiaya, lengkap gitu. Karena memang kekuasaan yang ada itu besar, menyeret kekuasaan dengan kewenangannya dia gitu kan. Jadi laporan dari berbagai kelembagaan dan juga dari kepolisian sendiri banyak ditangkap gitu kan, yang melakukan tindak pidana. Sehingga kita memang harus masyarakat mengugat. Hari-hari ini masyarakat sipil, kalau kita perhatikan di media yang kami advokasi, bagaimana masyarakat menginginkan
bukan hanya soal membangun citra ya. Membangun citra misalnya membagi-bagi sembako. Jadi saya sendiri heran gitu. Bagi-bagi sembako kan ada dinas sosial gitu. Kenapa bagi-bagi masker gitu? Jadi sebenarnya semakin sering kita melibatkan kepolisian berarti ada yang salah dengan negara ini gitu. Covid, logikanya Covid ini kan pandemi, soal kesehatan. Tapi yang lebih aktif polisi menangkap penjahat soal masker gitu. Perawat nggak punya kerjaan jadinya. Jadi bagus, cuman ini kan cara membangun citra yang saya pikir tidak terlalu penting. Bagus, tapi cara-cara seperti ini sebenarnya buat apa ada lembaga Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kalau polisi juga bagi-bagi beras, kalau polisi juga bagi-bagi minyak goreng gitu. Ya humanis maksudnya dalam rangka kewenangannya itu. Ada nggak kewenangan polisi membagi sembako? Nggak ada. Mencipta ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, melindungi, mengayomi. Giliran kasus masyarakat lapor tersumbat, giliran bagi sembako aktif sekali gitu. Jadi lebih besar kewenangan lembaga lain yang dijalankan ketimbang penegakan hukumnya gitu. Jadi itu kemudian tidak ada fungsi juga dinas perhubungan. Kenapa tidak ada fungsi? Nah, yang biayai mudik gratis kan polisi gitu. Buat apa ada dinas perhubungan kalau polisi juga mengambil alih mudik gratis? Kan serahin aja sama dinas perhubungan. Kenapa harus Polda yang itu kan cara-cara citra yang saya pikir itu tidak akan merubah. Cara yang paling penting itu adalah menunjukkan prestasi kerja, bukan hanya menangkap, mengintimidasi. Itu yang ingin kita saksikan.